بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسل وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Mudah-mudahan membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan dari Gatot Ardia Basuki, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan sehat kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hormati Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Edi Wasis, yang saya hormati Pembina Porkomas Bapak Haji Sutoto, yang saya hormati Ketua Porkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, yang saya hormati Ustadz akan memberikan tausiah pada pagi hari ini, juga Bapak Yordan, Sekretaris Porkomas, hormati mantan Ketua Porkomas ada Ustadz Yazid, siapa lagi, ada Ustadz ya, para ketua DKM di naungan Porkomas yang saya hormati, namun menyebutkan satu persatu yang hadir di acara pagi hari ini. Alhamdulillah pada hari ini Masjid Baitur Rahman ketempatan untuk mengisi acara pengajian rutin Porkomas. Tidak dibolehkan oleh Pak Yordan, cuma dikasih waktu tanggal 13 ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Subhanahu wa ta'ala, ya harus ada yang dikorbankan karena memang betul banyak kegiatan. Jadi namun rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian yang Porkomas, tetap ini kita bisa laksanakan walaupun tadi malam saya baru pulang jam 1 malam. Ini bisa terlaksana dengan baik, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada kekurangan dari Masjid Baitur Rahman. Tempat ini memang
berjalan sekian puluh tahun ya. Semua saya kasih doktrin seperti itu. Ya silakan diterima, saya hidup dan saya ajak teman-teman. Yang kedua Pak, saya ingin sekali cuman masjid saya tidak memenuhi syarat ya, karena saya mau mengundang itu kebetulan beliau guru saya ya, untuk hadir di Forkomas. Beliau itu saya sampaikan sedikit ya, saya juga suka mengikuti beliau misi ceramah ya di beberapa tempat di daerah, dan bahkan di Depok itu didaulat sebulan sekali. Jadi kita loloskan 1 bulan sekali gitu, di tempat-tempat wali kota Depok setiap bulan awal bulan. Kita punya ustadz juga yang sangat luar biasa. Saya dididik 1,5 tahun oleh beliau, pembina kita UPN. Dan mungkin yang terakhir untuk doa, saya mohon doanya akan disampaikan oleh ustadz sekalian, dan mohon pertama doa itu disampaikan juga nanti untuk negara Republik Indonesia ya. Yang kedua untuk Palestina Ustaz ya, karena kita sedih melihat Palestina sampai hari ini, dan begitu juga di negara kita ini dengan tidak baik-baik saja ya. Jadi kita berdoa semua kepada saya yakin dari semua yang hadir ini pasti insya Allah hadir dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Forkomas pada Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan mari kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam, kesempatan dan hidayah, di mana kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka kasulik kita di Forkomas. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang saya muliakan, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, nikmat iman, Islam, dan hidayah terus. Yang saya hormati Bapak Arjuna Basuki sebagai Ketua DKM dan yayasannya dan pengurusnya, pada pagi hari ini menyiapkan kita jadi host kegiatan kasuling. Muhammad Faisal yang berkesempatan akan menyampaikan kajian kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati para pembina, pada pagi hari ini kita diberi nikmat iman Islam, iman, dan pagi hari ini tadi itu subuh tadi. Tapi alhamdulillah pahala yang besar dalam rangka kita mencari ilmu. Pertama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah menyiapkan bersama kita bersama, khususnya pengurus dan pengurus segala yang menyiapkan balasan dari Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini antek. Wih, surga nih, 3 palang pintu nih 3. Yang pegang wilayah yang 3 ada. Wih, assalamualaikum. Wih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terhormat Tuan Rumah Ketua DKM Baitur Rahman Haji Gatot Arjuna Basuki, yang kami muliakan Ketua Yayasan Baitur Rahman Haji Edi Wasisto, para pengurus Masjid Baitur Rahman yang saya tidak sebutkan satu-satu. Semoga setiap gerak, setiap ide, harta yang kita keluarkan untuk masjid ini menjadi amal jariah buat kita semuanya. Yang kita muliakan
Ketua atau Pembina Forkomas Haji Toto Haji Sutoto, yang kita muliakan Ketua Umum Forum Komunikasi Masjid dan Musalla se-Malakasari, Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, para pengurus, para pembina Forum Komunikasi Masjid se-Malakasari yang saya tidak sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat kami, Ketua DMI Kecamatan, Ketua DMI Kelurahan, dalam hal ini Haji Eman Sulaiman, para Ketua DKM dan para pengurus masjid se-Malakasari, para pengurus majelis taklim yang ada di Malakasari ini, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, RT, RW, atau dari kelurahan yang sempat hadir, para tokoh agama, para guru-guru saya. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah pertemuan kita di surga kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa kita hari ini berada di tanggal 27 bulan Zulhijjah. Kurang lebih 3 hari lagi, insya Allah hari Selasa masuk 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan sudah menjadi tradisi Bapak Ibu, setiap masuk 1 Muharram kaum muslimin memperingati peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya rasa merupakan tradisi yang layak untuk kita lestarikan. Karena itu tema kita pada kesempatan ini adalah spirit dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu, bulan berapa Nabi hijrah ke Madinah? Ibu-ibu, bulan berapa Nabi hijrah ke Madinah? Ini yang banyak di antara kita karena memperingatinya di bulan Muharram, banyak di antara kita yang mengira bahwa Nabi hijrah di bulan Muharram. Perlu kami luruskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut para ahli sirah itu tidak hijrah di bulan Muharram. Beliau hijrah di akhir bulan Safar, tepat tanggal 27. Tanggal 27 Safar beliau meninggalkan rumah di waktu subuh, kemudian mengambil arah selatan. Padahal kalau mau hijrah ke Madinah itu Pak, Madinah itu kan arah utara, ke arah Syam. Tapi Nabi tidak langsung ke arah utara, Nabi mengambil arah sebaliknya, ambil arah ke selatan menuju Gua Thaur. Kenapa Nabi mengambil arah sebaliknya dan bermalam di Gua Thaur selama 3 hari? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepalanya dihargai 100 ekor unta. Bagi siapa yang menemukan dan menangkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup atau mati, maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak langsung mengarah ke utara karena gampang kebaca Pak. Ini siasat. Ya, ini siasat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang layak untuk kita pelajari. Beliau mengarah ke selatan, bermalam di Gua Thaur selama 3 hari, meninggalkan Gua Thaur tepat 1 Rabiul Awal. Kemudian mengambil arah barat, yang mutar ke arah barat, ke arah Jeddah ini. Kemudian dari Jeddah menuju ke Madinah. Dan sampai di Madinah di Kuba tanggal 8 menurut Safiur Rahman Al-Mubarak Furi disebutkan tanggal 8 tiba di
Kuba, berada di Kuba selama 4 hari. Jadi tepat tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 14, tanggal 13, tapi menurut Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyahnya menyebutkan tepat tiba di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi itu Pak hijrah atau lahir di bulan Rabiul Awal, hijrah di bulan Rabiul Awal, dan wafat di bulan Rabiul Awal. Jadi kesimpulannya Nabi tidak hijrah di bulan Muharram. Yang menarik adalah kenapa kita memperingati hijrah Nabi di bulan Muharram? Sebenarnya yang kita peringati itu bukan karena bulannya, tapi karena tahun hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan bulan. Jadi ini ceritanya begini Bapak Ibu. Di zaman pemerintahan kekhalifahan Umar ibn Khattab, tepat tahun ke-7 setelah Nabi wafat, sampai saat itu umat Islam belum punya kalender Pak. Suatu ketika Umar ibn Khattab mengirim surat kepada salah satu gubernurnya, namanya Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basrah, Irak hari. Dalam surat itu ada tanggal, ada bulan, tapi tidak ada tahunnya. Bayangkan Pak, seorang gubernur, seorang khalifah contohnya, setiap hari pasti ada surat yang masuk, tapi tidak ada tanggal, ada bulan, tidak ada tahunnya, sehingga kesulitan untuk mengarsipkan surat. Maka saat itu Abu Musa al-Asy'ari mengusulkan kepada khalifah supaya membuat kalender sendiri. Dan ini disambut baik oleh Khalifah Umar ibn Khattab, mengumpulkan para sahabat rapat untuk pembuatan kalender Islam. Ini alasan mereka begini, mengatakan begini Pak, kita ini adalah bangsa yang besar. Kalau Romawi saja, kalau Persia saja punya kalender sendiri, dan saat itu Pak kaum muslimin itu sudah berhadapan-hadapan dengan Persia dan Romawi. Bahkan di zaman itu sedikit lagi, bahkan di zaman Umar bin Khattab, Persia dan Romawi, khususnya Romawi Timur, itu sudah takluk di hadapan kaum muslimin. Maka sudah saatnya kaum muslimin membuat kalender sendiri. Agar apa? Agar umat mengenal sejarah kebesaran dirinya. Jamaah sekalian, mereka sepakat, tetapi yang menjadi perdebatan dari semua peristiwa Nabi dari kelahiran sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira peristiwa mana yang menjadi perhitungan awal perhitungan kalender Islam? Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kalender Islam perhitungannya dimulai dari kelahiran Nabi. Ini ditolak oleh sebagian sahabat dengan alasan, kalau kita membuat kalender Islam, perhitungannya tahun pertamanya dari kelahiran Nabi, apa bedanya kita dengan orang-orang Nasrani? Dan perlu kami jelaskan jamaah sekalian, salah satu ciri orang beriman, Nabi itu Pak paling tidak suka disama-samakan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bukankah setiap hari Pak tidak kurang dari 17 kali di dalam sholat kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Bukan, ya Allah jangan samakan kami dengan orang Yahudi dan jangan samakan kami dengan orang Nasrani. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau penentuan awal tahun Islam, kalender Islam dimulai dari turunnya wahyu. Ini pun tidak diterima dengan alasan betul bahwa cahaya itu dimulai dari turunnya wahyu pertama, tapi umat Islam belum punya karya. Nabi, sahabat belum punya karya. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau Isra Mi'raj? Ini pun ditolak dengan alasan Isra Mi'raj itu perjalanan ruhiyah, bukan sistem. Lalu ada yang mengusulkan bagaimana kalau ambil yang terdekat, tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini tidak disepakati dengan alasan, bukankah kita semua tahu bahwa tidak ada peristiwa yang paling menyedihkan
yang paling lama. Bahkan langit seakan menangis, Madinah menangis karena wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau kalender Islam dimulai dari perhitungannya dari wafatnya Nabi, itu artinya setiap tahun kita harus menangisi kematian dan wafatnya Rasulullah. Tiba-tiba di tengah kebuntuan itu, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, bagaimana kalau penentuan atau perhitungan kalender Islam, perhitungannya tahun pertamanya dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat sepakat. Kenapa? Ini bukan tanpa alasan. Alasannya adalah karena peristiwa hijrah Nabi itu Pak adalah masa transisi dari dakwah yang penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, menuju dakwah yang penuh dengan kemudahan. Kenapa? Di Madinah Nabi punya negara sendiri, punya sistem sendiri, punya kekuatan, punya peradaban. Itulah kenapa sepakat penetapan kalender Islam dimulai dari hijrah Nabi. Dan itulah mengapa kita memperingati di setiap awal tahun, memperingati hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, kita masuk kepada peristiwa hijrah Nabi. Hijrah Nabi itu maknanya secara mudah, hijrah itu kan artinya bisa dimaknai berpindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, dari pekerjaan yang kurang baik kepada pekerjaan yang lebih baik, dari kebiasaan atau lingkungan yang kurang baik kepada lingkungan yang lebih baik. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa Nabi mesti hijrah ke Madinah? Karena Mekah sudah tidak kondusif lagi. Apa barometer bahwa Mekah sudah tidak ada jalan lagi untuk berdakwah? Karena nyawa Nabi Pak itu sudah terancam. Artinya apa? Orang-orang kafir Quraisy sudah menemukan cara yang paling jitu dan pasti tidak mungkin gagal untuk membunuh Nabi. Makanya Allah perintahkan Nabi hijrah. Apa pelajaran yang bisa diambil di sini Pak? Seorang dai jangan mudah menyerah. Nabi Pak ketika berikhtiar, memaksimalkan ikhtiar itu sampai pada puncak ikhtiarnya. Jadi jangan hanya karena dihina, jangan hanya karena ditolak sekali langsung menyerah. Nabi itu Pak terpaksa meninggalkan Mekah karena memang orang kafir Quraisy sudah menemukan cara yang paling tepat untuk membunuh Nabi dan pasti berhasil kalau Nabi tidak hijrah. Jamaah sekalian, pertanyaannya sekali lagi, sejak kapan rencana pembunuhan kepada Nabi? Para ahli sirah mengatakan sebenarnya rencana pembunuhan kepada Nabi itu bukan hanya di saat Nabi hendak hijrah. Jauh sebelum peristiwa hijrah, bahkan sejak Nabi berdakwah secara terang-terangan, sejak kafir Quraisy sudah mulai terganggu dengan dakwah Muhammad, di saat itulah ada rencana pembunuhan. Tetapi Nabi terlalu mulia, Nabi terlalu berwibawa, Nabi terlalu berpengaruh untuk mereka sentuh. Bukan hanya sekedar itu Pak, Nabi dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib yang disebut dengan asobiyah. Asobiyah itu artinya perlindungan keluarga. Tidak pandang salah atau benar, harus dibela dulu. Asobiyah itu Pak, mungkin bahasa sederhananya, contoh sederhananya seperti saudara-saudara kita di angkatan, ya, orang-orang angkatan darat itu atau angkatan tentara itu Pak. Kalau orangnya diganggu, tidak pandang salah, harus dibela dulu. Itulah gambaran asobiyah pada masa itu. Sehingga tidak ada orang berani macam-macam kepada Nabi. Makanya sepanjang Nabi di Mekah itu Pak, sebelum Abu Thalib meninggal, tidak ada orang yang berani menyentuh Nabi, menghina Nabi secara langsung. Kalau bicara di belakang, main di belakang banyak. Nabi dikatai gila, Nabi dikatai penyair dan sebagainya banyak Pak. Tetapi berhadapan langsung dengan Nabi tidak ada yang berani kecuali Abu Lahab karena pamannya sendiri. Yang pernah hampir ya mencoba untuk mengganggu Nabi secara langsung adalah Abu Jahal. Tapi gara-gara itu menjadi penyebab Hamzah masuk Islam. Makanya
kafir Quraisy selalu kehabisan cara bagaimana menghadapi Nabi, apalagi membunuhnya. Itulah kenapa ada pemboikotan, Pak. Kafir Quraisy berkumpul untuk memboikot Bani Hashim Bani Muttalib selama 3 tahun, dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Itu untuk apa, Pak? Dalam rangka supaya orang-orang Bani Hashim Bani Muttalib itu mau menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Tapi Bani Hashim Bani Muttalib walaupun tidak semuanya masuk Islam, tetapi dalam hal kekeluargaan tetap membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas dari pemboikotan itu, di tahun ke-10 bulan Rajab, 6 bulan setelah pemboikotan, Allah wafatkan Abu Thalib. Inilah awal kenapa ada hijrah itu. Karena setelah wafatnya Abu Thalib, orang-orang sudah mulai berani kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan 2 bulan setelah itu, di bulan Ramadan, Allah wafatkan Khadijah. Bayangkan, Pak, para sahabat, para ulama mengatakan Nabi itu kalau ada masalah di luar, ada Abu Thalib yang membackup. Begitu kembali ke rumah membawa masalah, mungkin karena psikologi Nabi terganggu, begitu dibukakan pintu oleh Khadijah, begitu melihat senyum merekah dari Khadijah, itu setengah masalah Nabi langsung hilang. Kira-kira bapak-bapak, kalau punya masalah di luar, kembali ke rumah, ketemu istri, kira-kira masalahnya nampak atau berkurang? Makanya ibu-ibu harus belajar dari Khadijah. Bayangkan Bapak Ibu, di tahun itu, di hari itu Allah wafatkan Khadijah. Maka tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Amul Huzn. Yang paling membuat Nabi sedih itu, Pak, bukan hanya karena wafatnya 2 orang ini, tapi akibat dari meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, dakwah di Mekah seakan terhenti. Tidak ada lagi peluang berdakwah. Maka Nabi mencoba mengindahkan dakwahnya, sasaran dakwahnya. Kalau Mekah menolak, barangkali ada negeri yang lain menerima. Nabi menyasar Taif. Kenapa Taif dipilih, Pak? Karena Taif termasuk kota yang besar, hampir sama dengan Mekah. Bayangkan, Pak, Nabi rela berjalan kaki karena takut ketahuan kalau naik kendaraan. Rela berjalan kaki dari dari Mekah menuju Taif. Padahal Taif itu, Pak, jaraknya dengan Mekah kurang lebih 100 km. Ya, kalau Jakarta kurang lebih ke Cianjur, jalan kaki. Tapi begitu sampai di Taif, Nabi mendatangi tokoh-tokoh Taif, tidak ada satupun yang menerima. Nabi selama 10 hari, Pak, Nabi tidak menyerah setelah ditolak oleh tokoh-tokoh Taif. Nabi datangi setiap pintu yang ada di Taif, tapi tidak ada satupun yang menerima dakwah Nabi. Bahkan di puncaknya di hari ke-10, orang-orang Taif mengumpulkan budak-budak mereka, mengumpulkan anak-anak mereka, mengumpulkan wanita-wanita mereka, mengumpulkan lansia-lansia mereka, kemudian serentak mengusir Nabi SAW. Ada yang melempari dengan cacian, ada yang melempari dengan kata-kata, ada yang bahkan melempari dengan batu, bahkan ada yang melempari dengan sampah, ya jamaah sekalian. Bayangkan Nabi yang dicintai oleh orang-orang yang beriman, dicintai oleh seluruh penghuni langit, tapi dihinakan oleh orang-orang Taif. Bahkan, Pak, ketika peristiwa Uhud, setelah Uhud itu kan Nabi berdarah-darah, Pak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah peristiwa yang paling menyakitkan selain dari peristiwa Uhud? Nabi mengatakan ada. Ketika orang-orang Taif mengusir saya. Bayangkan jamaah sekalian, Nabi itu dilempari batu, Pak, kakinya, sampai anak angkatnya Zaid bin Harithah itu melindungi Nabi, tapi Nabi tetap dikena, bahkan darahnya sampai bercucuran. Nabi SAW saking sayangnya kepada orang yang menghinakannya, Pak. Dalam riwayat dikatakan, di saat itu Jibril datang membisikkan kepada wahai Nabi, wahai Rasulullah, kalau sampai darah Anda ya mengalir menetes ke tanah Taif ini, Allah akan binasakan negeri ini. Nabi harus membungkuk, Pak, mengusap darah itu supaya tidak menyentuh tanah. Padahal Nabi dihinakan. Bahkan begitu Nabi keluar dari Taif kurang lebih 3 mil, Pak, Nabi beristirahat di salah satu kebun milik Utbah dan Syaibah. Di situ Nabi bersandar di salah satu pohon anggur. Kemudian Nabi
mengeluh, tidak kuasa untuk tidak mengeluh. Apa yang dikeluhkan Nabi SAW? Bukan penghinaan orang Taif. Yang Nabi keluhkan apa? Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin. Apa yang dikeluhkan Nabi? Ya Allah, saya mengeluhkan kepadamu kelemahan diriku, kekurangan siasatku. Padahal Nabi, Pak, berbagai cara sudah dilakukan, bahkan tidak menyerah. Selama 10 hari masuk dari rumah ke rumah di Taif, semua menolak. Nabi tidak menyerah. Tapi Nabi tidak mengeluhkan kekurangan ajaran mereka, yang Nabi keluhkan kekurangan dirinya. Bahkan ketika Jibril datang, Pak, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, kemudian bersama malaikat penjaga gunung, malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi, saya bersama malaikat penjaga gunung. Kamu tinggal minta kepada Allah. Kalau engkau ingin, kalau engkau menghendaki, malaikat ini akan mengangkat gunung ini, membinasakan orang-orang yang sudah menghinakan Taif maupun Mekah. Tapi Nabi mengatakan tidak. Saking cintanya Nabi kepada umatnya, Pak, saya malah berharap dari tulang sumbi mereka lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi, karena waktu kita debat, begitu Nabi sampai ke Mekah, walaupun tidak berat, walaupun tidak mudah, Pak, Nabi sampai menyurati 3 tokoh besar untuk melindungi Nabi. Semuanya menolak, kecuali Mut'im bin Adi dari Bani Naufal. Inilah yang membela Nabi sehingga Nabi bisa kembali ke Mekah. Nabi sampai di Mekah di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi musim haji. Nabi sudah dihinakan oleh penduduk Mekah, Nabi sudah dihinakan oleh penduduk Taif. Nabi tidak menyerah, Pak. Nabi mendatangi setiap jamaah haji yang datang dari luar. Semua tokoh-tokoh besar, Pak, dari kota-kota besar yang ada di Jazirah Arab, dari Bani Hanifah, Bani Tamim, Bahrain, saat itu jauh lebih besar, bahkan sama dengan Mekah. Semua dari pintu ke pintu didatangi oleh Nabi untuk didakwahi. Tidak ada satupun yang menerima Nabi. Bahkan dalam kita disebutkan tidak kurang dari 15 suku besar di luar dari Mekah, semua didatangi Nabi untuk didakwahi, untuk dijadikan markas dakwah, tapi tidak ada satupun yang menerima. Maka itulah kenapa tahun itu dikenal dengan Amul Huzn, masuk tahun ke-13 kenabian. Di bulan Rajab, ketika Nabi SAW mulai putus asa, tidak ada lagi peluang untuk berdakwah, disitulah Allah berikan solusi terbaik bagi Nabi. Apa itu, Pak? Allah hibur nabinya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu sangat terkait dengan hijrah. Kenapa? Karena di perjalanan Isra inilah Nabi diperlihatkan tempat hijrahnya. Ya, Nabi pernah singgah di satu tempat, dikelilingi oleh pohon kurma, dikelilingi atau diapit oleh 2 gunung batu. Nabi sholat 2 rakaat, kemudian bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, di mana kita ini? Kata Jibril, disinilah tempat hijrah. Nabi diperjalankan ke Masjid Aqsa, diangkat ke langit yang ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, terus naik sampai Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, disinilah batas saya. Hanya Anda yang diizinkan naik. Bayangkan jamaah sekalian, sekelas Sayyidul Malaika, sekelas malaikat Jibril bahkan tidak diizinkan untuk naik. Yang diizinkan naik hanya Nabi. Disitulah Nabi berjumpa dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah. Disitulah Allah syariatkan salat 5 waktu, yang tadinya 50 kali salat turun menjadi 5 kali salat. Kata Allah, 5 kali salat sama nilainya dengan 50 kali salat. Artinya seakan-akan Allah yang mengatakan begini, wahai Muhammad, kamu begitu bersedih karena kehilangan 2 pelipur laramu, Abu Thalib dan istri. Kamu bingung, tidak tahu jalan keluar, semua orang menolakmu. Tapi saya akan berikan kepadamu jalan terbaik, solusi terbaik, yaitu sholat 5 waktu. Tiba-tiba Pak, hari ini banyak orang melalaikan sholat. Bahkan survei Indonesia Muslim Report tahun 2019 menyebutkan umat Islam yang rutin melaksanakan sholat 5 waktu itu cuma 38%, Pak. Bayangkan, yang rutin mendirikan sholat 5 waktu hanya 38%. Artinya 62% umat Islam masih bolong-bolong sholatnya. Bahkan ada yang mungkin sholatnya cuma sekali sepekan. Pantas susah terus, ya. Kenapa? Karena telah mengabaikan hal yang paling berharga dalam dirinya, yaitu sholat 5 waktu.
Singkat cerita Pak, setelah turun sholat 5 waktu ini, benar Allah berikan jalan keluar bagi nabinya. Beberapa bulan setelah itu masuk musim haji. Masuk musim haji, Allah kirimkan pemuda terbaik dari Yasrib, dari suku Khazraj. 6 pemuda ini, ketika Nabi ditolak di mana-mana, 6 pemuda ini justru siap membela Nabi SAW. Padahal Nabi tidak melirik Madinah, Pak. Kenapa Nabi tidak tertarik dengan Madinah, Yasrib saat itu? Karena Yasrib ini negerinya banyak masalah, Pak. Negerinya kacau. Kenapa kacau? Namanya saja Yasrib itu maknanya jelek, rusak, dosa, itu maknanya Yasrib. Dari sisi nama jelek, makanya program pertama Nabi ketika hijrah, beliau ganti namanya menjadi Toba. Bukan cuma namanya jelek, Pak. Madinah ini sebelum menjadi Madinah itu negerinya sakit-sakitan. Ada namanya Hummal Yasrib, ya, demam Yasrib. Siapapun yang masuk ke Madinah, ya Yasrib, kalau dia pertahanan tubuhnya tidak baik, dia bisa terkena demam ini, virus ini, dan kalau sudah kena tinggal menunggu jadwal matinya. Makanya termasuk ayah Nabi, ibu Nabi itu terkena penyakit ini dan meninggal dua-duanya. Termasuk nanti Bilal, Pak, ketika hijrah ke Madinah, Abu Bakar dan banyak puluhan sahabat muhajirin itu terkena penyakit ini, sehingga mulai mereka mengeluh. Mulai mereka merindukan tempat kelahirannya Mekah. Bahaya, Pak. Kalau sudah hijrah merindukan masa lalu itu, Pak, itu bahaya. Maka Nabi mendoakan negeri ini. Apa doa Nabi? Ya Allah, Allahumma habbib ilal Madinah, ya, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyadda. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada Madinah melebihi kecintaan kami dari kecintaan kami kepada tanah kelahiran kami Mekah. Bahkan Nabi mendoakan, ya Allah, pindahkan penyakit di Yasrib ini, pindahkan virus ini ke satu negeri yang disebut dengan Jufa. Jufa saat itu dihuni oleh orang kafir. Jadi boleh, Pak, kalau ada penyakit di negeri kita, ya Allah, jadikan penyakit di Indonesia ini pindah ke Amerika, pindah ke negara Israel. Bahkan Nabi SAW mendoakan lagi, Pak. Saya mau tanya, mana yang lebih berkah, Madinah atau Mekah, Pak? Nabi berdoa, betul, Madinah. Kenapa Nabi berdoa? Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah nabimu, aku pun nabimu. Sesungguhnya Ibrahim adalah kekasihmu, aku pun kekasihmu. Sesungguhnya Ibrahim telah berdoa kepadamu, ya Allah, berkahilah kota Mekah ini. Aku pun berdoa kepadamu, berkahi kota Madinah ini 2 kali lipat dari keberkahan kota Mekah. Makanya kita lihat, Pak, kita bisa, kalau masjidnya memang Masjidil Haram lebih baik, tapi kalau kotanya kita bisa lihat sendiri, Mekah lebih Madinah lebih adem, lebih bersih dibandingkan dengan Mekah, lebih tertib dan lain-lain. Itu karena berkat doa Nabi. Tapi perlu saya luruskan kembali bahwa sebelum Nabi hijrah, negeri ini acak-acakan, Pak. Sudah penyakitan, ditambah lagi negerinya selalu perang. Setiap tahun selama 200 tahun, Pak, Aus dan Khazraj itu berperang dulu. Makanya kita lihat ketika pemuda tadi datang kepada Nabi, wahai Nabi, karena Nabi pemuda ini sudah dengar kabar dari orang Yahudi bahwa akan ada Nabi terakhir. Makanya begitu melihat Nabi, sepertinya inilah yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kita. Maka daripada orang Yahudi mendahului, mending kita duluan. Maka orang-orang pemuda tadi mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini adalah pemuda yang capek dengan perang, capek dengan pertengkaran dari orang-orang tua kami. Jadi biasanya memang yang suka berantem itu yang tua-tua, Pak. Makanya nggak heran lihat grup perkomasi itu lumayan. Yang tidak suka berantem itu para pemuda. Makanya jangan silau, Pak, jangan begitu senang kalau isinya masjid ini masih yang tua-tua. Saya tentu tidak menafikan keberadaan bapak-bapak jamaah sekalian, tapi sejarah membuktikan, Nabi sendiri mengatakan kami itu dihinakan oleh orang yang tua-tua, tapi kami dibela yang muda-muda. Nabi di Mekah, Pak, diawali dengan para pemuda, di Madinah pun diawali dengan para pemuda. Singkat cerita, tokoh 6 ini kembali ke
ke Madinah. Tahun berikutnya datang membawa 6 orang, Pak. Naik 100%. Disitulah Nabi menyisipkan Mus'ab bin Umair. Akhirnya di tahun ke-13 kenabian, orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah datang ke Mekah membayat Nabi, bayat Aqabah yang kedua, dan siap membela Nabi sampai membela seperti membela anak istrinya. Disitulah Nabi perintahkan sahabat hijrah ke Madinah. Di bulan Muharram memang sudah mulai para sahabat hijrah, Pak. Tapi Nabi sendiri belum hijrah. Nah, kapan Nabi mulai hijrah? Di akhir bulan Safar. Tepat di tanggal 26 Safar, orang-orang kafir Quraisy berkumpul pada Darun Nadwa. Orang-orang Mekah, orang-orang kafir sudah mulai panik nih. Ini orang-orang Mekah, orang-orang pengikut Nabi sudah mulai hijrah, ini bahaya. Apalagi Madinah itu, Pak, itu jalur dagangnya orang Mekah kalau menuju Syam, pasti melewati Mekah. Dan kalau Nabi punya base camp di situ, apalagi punya negara di situ, ini ancaman bagi orang-orang Mekah. Maka rapat itu rapat darurat, rapat parlemen di Darun Nadwa. Ada 12 tokoh berkumpul. Tiba-tiba datang orang tua, Pak. Orang tua ini dari Najd, mengaku dari Najd. Mana Syekh? Siapa Anda, wahai Syekh? Syekhun min Najd. Saya adalah orang tua dari Najd. Apa keperluanmu datang ke sini? Kata orang tua tadi, saya mendengar bahwa kamu sedang rapat bagaimana menghadapi orang yang mengaku Nabi itu. Ketahuilah saya punya pendapat buat kalian. Karena orang tua itu, padahal Pak Darun Nadwa itu tidak sembarang orang masuk. Jangankan orang asing, orang asli Quraisy saja belum tentu bisa masuk. Hanya orang-orang penting, hanya orang-orang besar yang boleh masuk ke tempat ini. Tapi karena darurat, orang itu terpaksa dimasukkan. Kenapa? Karena Najd itu terkenal dengan orang-orang yang bijaksana. Begitu mulai rapat, bagaimana menghadapi ini? Bahaya kalau Nabi sampai hijrah ke Madinah. Bagaimana kalau kita usir saja? Kan Nabi ini mau hijrah. Supaya kita bunuh karakternya, kita bunuh citranya Muhammad di hadapan orang-orang Arab, kita usir saja supaya orang menganggap Muhammad telah terusir dari dari kampungnya. Kata orang tua dari Najd tadi, ini bukan pendapat yang tepat. Ketahuilah, Muhammad itu begitu menarik, tampan. Kalau berkata-kata, kata-katanya manis, siapapun yang berbicara dengannya pasti akan tertarik. Kalau engkau usir dari Mekah ini, dia akan datang ke suatu kota yang lain, dia akan berbicara dengan mereka. Kalau sudah punya kekuatan, suatu saat dia akan menyerang kalian. Tiba-tiba yang lain mengusulkan, bagaimana kalau kita tangkap saja, kita kerangkeng? Ya, kata orang tua tadi, ini juga bukan pendapat yang tepat. Ketahuilah, Muhammad itu begitu istimewa bagi Bani Hashim, begitu istimewa bagi pengikutnya. Satu hari tidak bertemu sama, tidak bertemu setahun, pasti akan dicari. Tiba-tiba berbicaralah Abu Jahal. Ini Fir'aunnya umat ini, Pak. Setannya manusia berbicara dan mengatakan, saya punya usulan, kalian pasti setuju. Semua orang menunggu keputusan Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, kita datangi setiap suku yang ada di kota Mekah ini, dan setiap suku kecuali Bani Hashim, Bani Muttalib wajib mengirimkan orang terbaiknya, pemuda terbaiknya, orang yang paling berpengaruh. Dan kita bekali pedang malam ini, malam 27, tepat 27, kita serang, kita kebung rumah Muhammad, kita tunggu dia keluar, Pak. Jadi sejahil-jahilnya orang Quraisy itu, Pak, sejahil-jahilnya mereka tidak pernah masuk ke rumah orang. Dia tunggu, dia jaga kehormatannya, dia tunggu keluar. Dia tahu Nabi setiap malam, setiap sepertiga malam keluar ke Masjidil Haram. Begitu sampai mengepung, maka persyaratannya adalah setiap orang yang membawa pedang tadi wajib menancapkan pedangnya ke tubuh Muhammad, wajib mengalirkan darah Muhammad. Istilah mereka, kita sebarkan darah Muhammad di setiap suku yang ada. Tiba-tiba orang tua dan Najd tadi mengatakan, nah ini baru pendapat yang tepat. Tahu nggak Bapak Ibu siapa orang tua tadi? Para ahli sirah mengatakan, ternyata orang tua tadi adalah jelmaan dari iblis. Dan iblis tidak pernah terjun langsung menghalangi dakwah Nabi kecuali pada dua peristiwa, Pak. Peristiwa hijrah dan peristiwa perang Badar. Artinya apa? Hijrah dan perang Badar ini adalah penentuan dari keberlangsungan dakwah. Kalau ini gagal, kalau ini berhasil, maka Islam akan jaya. Tapi kalau ini gagal, maka umat Islam akan habis. Apa hikmah yang bisa diambil, Pak?
Siapapun di antara kita yang ingin hijrah, mungkin dari pekerjaan yang kurang baik kepada pekerjaan yang baik, itu tantangannya banyak. Kenapa? Iblis paling tidak suka orang yang hijrah. Singkat cerita jemaah sekalian, karena sudah 5:30. Setengah 7. Saya kira masih setengah 7. Karena semangatnya saya lihat masih setengah 7. Begitu Nabi SAW direncanakan seperti itu, tiba-tiba karena ingat Pak, karena yang ada di barisan musuh ada iblis, yang bisa hadapi iblis cuma Allah Pak. Jadi jangan sombong, saya bisa hadapi iblis, yang bisa menghadapi iblis hanya Allah. Maka Allah turun langsung, Allah perintahkan Jibril datang kepada Nabi dan memberitakan bahwa orang Quraisy telah berkumpul merencanakan pembunuhanmu malam ini, maka Allah telah mengizinkanmu hijrah. Disitulah Nabi hijrah, datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, tidak biasanya anda datang di tempat seperti ini, di waktu seperti ini. Kata Nabi, saya telah diizinkan hijrah. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, apa maksud anda memberitakan ini? Apakah artinya saya diizinkan membersamaimu hijrah? Kata Nabi, apalagi wahai Abu Bakar. Disitulah Abu Bakar menangis Pak, bersujud menangis. Kenapa? Abu Bakar sudah lama menantikan ini. Ternyata Abu Bakar sudah lama ditolak, dilarang hijrah. Ternyata hikmahnya, saking bahagianya Abu Bakar Pak, dia membeli 2 ekor unta terbaik dan dia mengatakan, Rasulullah, saya sudah membeli 2 ekor unta terbaik, saya hadiahkan kepadamu. Apa kata Nabi? Tidak wahai Abu Bakar. Karena terus dipaksa, maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, saya akan ambil unta itu, tapi tidak dengan hadiah, saya akan ambil dengan harga. Bayangkan jamaah sekalian, kenapa Nabi menolak hadiah? Padahal sebelum peristiwa ini, setelah peristiwa ini, Nabi biasa menerima hadiah Pak dari sahabat. Bahkan dari orang kafir pun Nabi menerima hadiah. Yang Nabi tidak terima sedekah. Tapi kenapa Nabi menolak hadiah? Ini pelajaran berharga. Jauh sebelum keluar undang-undang gratifikasi Pak, Nabi sudah mencontohkan bahwa seorang pemimpin, seorang pemiada, ketika hendak memutuskan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak layak menerima hadiah. Hadiah boleh, hadiah halal, tapi kalau hendak memutuskan perkara yang paling penting, tidak layak bagi seorang menerima hadiah, karena bisa mempengaruhi keputusan. Dan contoh dan hikmah yang kedua, Nabi tidak mau hadiah itu. Nabi ingin berkorban karena tahu bahwa tidak ada kesuksesan tanpa sebuah pengorbanan. Nabi memulai pengorbanan itu dari dirinya sendiri. Karena waktu yang terbatas, mohon masih banyak hal yang perlu kita sampaikan, tetapi karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa berbicara banyak hal tentang bagaimana Nabi SAW. Jamaah sekalian, mohon izin sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma azzil islam wal muslimin wa ahlikul kafatal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'al innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kecintaan kepada negeri kami. Mampukan kami tumbuhkan rasa cinta kepada tempat kami lahir, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah negeri kami. Jadikanlah negeri kami negeri yang baldatan thayyibah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kaum muslimin dimanapun berada. Tolonglah mereka, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara Kasuling
kasih. Agung Kana